Terlempar terus Mbak Andika. Saya ke terlempar. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Yuvansius. Baik Pak Yuvansius. Selamat ya Bapak sudah ada pada tahapan ujian kompre pada siang hari ini. Nanti siang hari ini kurang lebih beberapa menit ke depan Bapak akan diuji oleh saya dan Pak Andika Triansah. Oke, siap ya Pak Yuvansius? Yuvansius ya. Iya Bu. Asalnya dari mana Pak Yuvansius? Saya dari Sanggau Bu. Oh, dari Sanggo. Silakan Pak Yuventus bisa di-share ini RPP-nya. RPP ya Bu. Oke, baik Bu. Ini lebih lagi. Metodologi yang harus kalau metodologi masuk jumlah totalnya berapa sekarang? Oke. Sudah ini Kak Bu, muncul ya? Sudah tayang ke screen-nya. Harus menghilangkan berapa mata kuliah? Oh, 2. Bentar ya. Oke, baik Pak Yuvensius. Pak Yuvensius bisa di-scroll ke bawah Pak Yuvensius? Bisa Bu. Oke. Oke. Kompetensi dasar. Ini indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini dengan tampilan yang berbeda. Kalau biasanya saya melihat tampilannya berupa tabel, ini tampilannya berupa poin per poin. Oke. Ya. Kalau tabel itu bisa ini Kak, bisa kita langsung melihat bahwa indikatornya pencapaian kompetensi itu berdasarkan dari apa gitu ya. Nah, di sini ada simbol-simbol nih. Ada C2, ada C4, ya, ada P3, ada P4. Kalau P4 saya itu kalau dulu itu waktu SD SMP ada P4 itu penataran P4. Nah, siapa tahu salah nih. Coba bisa dijelaskan Pak Yuvensius terkait dengan simbol-simbol. Iya, untuk C2 ini berarti dia menjelaskan ini masuk ke dalam ranah kognitif. C2 artinya dia LUTS, Bu. Untuk ranah kognitif. Kemudian untuk C4 ini menganalisis, dia ranah kognitif juga. C4 ini masuk ke HOTS. Kemudian untuk P3 ini mempraktikkan, dia masuk ke ranah psikomotor. Dia masuk ke MODS. Kemudian MODS, Bu. Masuk ke apa? Middle Order Thinking Skill. MODS. Kemudian untuk yang P4 ini masuk menggabungkan, ini masuk ke ranah psikomotor. Dia ranah P4 ini masuk ke HOTS yang menggabungkan. Baik. Kemudian di dalam tujuan scroll ke atas lagi Pak. Ini saya nih. Bapak sudah memahami terkait dengan simbol-simbol yang dicantumkan. Oke, baik di sini C4. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini pastinya harus relevan dengan IPK ya. Indikator pencapaian kompetensi ya. Kalau saya lihat tadi secara kognitif dan psikomotor ada 4. Nah, nanti di sini juga akan melakukan penilaian dengan 3 domain ya. Penilaiannya ya. Iya, domain apa saja yang akan dinilai itu? Ini ada afektif, sikap, kemudian kognitif pengetahuan dan psikomotor keterampilan. Baik. Di sini Pak Yuvensius juga sudah menampilkan beberapa simbol-simbol lah. Ini simbol-simbol lagi nih. Ini simbol-simbol ini untuk mengingatkan Pak Yuvensius atau sebagai petunjuk bagi pembaca. Ya, kalau simbol-simbol ini dituangkan sebagai petunjuk dari pembaca, tapi pembacanya tidak memahami arti dari simbol-simbol ini juga sama saja. Itu ya. Baik, silahkan bisa dijelaskan Pak Yuvensius. Oke, baik. Untuk yang pertama ya, yang C ini, C itu artinya condition atau kondisi, di mana melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan model pembelajaran
problem based learning itu sesuai diharapkan. Diharapkan ini kondisinya. Masuk ke rumus ABC-nya itu condition. Kemudian untuk A itu artinya audiennya di sini peserta didik sebagai pendengarnya. Kemudian untuk B itu behavior, artinya perilaku. Jadi di sini peserta didik itu menunjukkan perilakunya apa saja, yaitu tadi di sini bisa religius, sikap religius seperti berdoa, bersyukur, dan berperilaku baik. Kemudian ini masuk ke dalam ranah afektif atau sikap HOTS A5. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik ini sama A tadi, audiens sebagai pendengar. Udah nggak usah dijelasin per poin, Pak. Langsung ke ini ada C, B, D itu menunjukkan apa gitu. Nggak usah per poin. Simbol C itu untuk simbol D untuk apa itu? D itu untuk degree, Bu, menunjukkan hasil belajar. Oke, menunjukkan hasil belajar. Menunjukkan hasil belajar. Di sini siswa menunjukkan dengan efektif dan efisien, atau bisa juga dengan kontrol yang baik. Baik, di scroll ke bawah, Pak. Ya, baik. Saya lihat juga sudah relevan ya dengan IPK-nya tadi ya, dengan IPK-nya tadi. Oke. Baik, lanjut Pak ke bawah. Nah, di sini ada pendekatan, ada model, ada metode. Bapak memahami terkait dengan pendekatan saintifik, kemudian model problem based learning. Coba Bapak jelaskan terkait dengan penerapan saintifik di dalam proses pembelajaran Bapak, kemudian langkah-langkah atau sintak dalam problem based learning ini dalam proses pembelajaran Pak Juvencius. Silakan Pak. Untuk saintifik itu yang pertama mengamati, kemudian menanya, kemudian mencoba mengasosiasikan, dan yang terakhir itu mengomunikasikan. Nanti masuk proses pendekatan saintifik ini nanti akan masuk ke dalam digabungkan dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk problem based learning ini berarti menggunakan masalah. Yang pertama sintaknya itu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kemudian sintak atau tahapan yang ketiga itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti siswa bisa dalam bentuk individu ataupun dibuat kelompok, Bu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian tahapan yang terakhir atau yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Oke, baik. Lanjut scroll ke bawah, Pak. Nah, Bapak media pembelajarannya menggunakan apa ini? Menggunakan PPT, Bu, PowerPoint text. Kemudian apa video pembelajaran ada video juga ya? Pembelajaran juga, Bu. Ya, artinya Bapak ini sudah saintifik, sudah tipek ya? Tipeknya sudah memenuhi belum? Sudah, Bu, karena menggunakan nanti kan saya rencananya itu menggunakan Infocus kalau di RPP, kemudian menggunakan laptop dan menggunakan video pembelajaran juga. Video pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Juvencius. Untuk selanjutnya Pak Andika Triansyah, silahkan Pak Andika. Iya, Pak. Bisa ya? Terdengar di Pak Juvencius? Halo? Halo? Ke bawah lagi ya, Pak? Pak. Harus menghilangkan. Halo? Iya, Pak. Oke. Saya ingin tanya Pak Juvencius terkait dengan asesmennya. Asesmen psikomotoriknya kayak gimana, Pak? Coba. Asesmen, oh ya. Psikomotor. Oke, seperti ini Pak. Untuk
asesmen penilaian keterampilannya atau psikomotornya itu siswa melakukan gerakan passing bawah, kan materinya ada 2 di sini Pak, passing bawah dan passing atas selama 30 detik. Bagaimana cara menilainya itu? Menilainya seperti ini Pak. Ada format penilaiannya seperti ini. Misalnya siswa itu melakukan kurang dari, ini untuk Putri melakukan kurang dari 6 kali, berarti nilainya dari 50 sampai 60. Kalau misalnya rentang dia melakukan dari melakukan passing bawah dari 6 sampai 8, nilainya itu antara 61 sampai 70. Kemudian kalau dari 9 sampai ke 12 kali dia bisa melakukannya, itu nilainya 71 sampai 80. Kemudian untuk 13 sampai 15 nilainya itu 81, rentangnya 81 sampai 90, dan kalau bisa lebih besar dari 16 itu rentangnya 91 sampai 100. Itu untuk yang putrinya. Kemudian untuk yang putranya, kalau besar dari 8 kali, lebih dari kurang dari 8 kali maksudnya, itu nilainya di bawah 8 kali itu nilainya 51 sampai 60. Kemudian kalau misalnya 8 sampai 11 kali untuk yang putra itu nilainya 61 sampai 70. Kemudian kalau 12 sampai 15 kali ini 71 sampai 50 rentang nilainya. Kemudian untuk 16 sampai 19 kali itu rentangnya 81 sampai 90. Iya, ya Pak. Pak, ini kan Bapak nilai ini kan hasil ya. Kenapa hanya langsung hasil, tidak prosesnya? Teknikalnya kenapa tidak dinilai? Tekniknya Pak. Oh ya. Ya. Karena kan ingin memberikan pembelajaran nih, bukan ingin melatih ini kan. Kalau melatih ya memang bisa saja langsung ke hasil ya. Tapi kan kalau pelajaran teknikalnya juga kan. Oh ya. Kemarin mau dimasukkan juga sih Pak, masukkan sikap awal, sikap pertengahan sama akhirnya, cuma nggak sempat mengedit lagi Pak. Nah, itu kurang ya, jadi jangan langsung ke hasilnya. Jadi berarti ya, harus ada proses gerakannya juga ya Pak ya? Prosesnya juga. Kenapa? Nanti kalau anak-anak yang dia tahu main bola voli, nilainya jelek dong. Kan? Anak yang memang dia atlet ya bagus. Nah, itu kan bukan pendidikan. Itu di ekstrakurikuler sih oke. Tapi kalau di kelas kan tidak seperti itu nilainya Pak ya. Iya Pak. Karena kemarin kendala waktu juga waktu mau buatnya. Dan saya buat ringkas saja biar nggak terlalu memakan waktu pas pengambilan ini ya Pak. Ujian maksudnya pas ini kan simple, pas kita mau ambil nilainya nggak terlalu ribet maksudnya. Tapi tidak tepat sasaran akhirnya. Kan tepat sasaran. Nah, jadi tetap penilaian itu yang objektif, tapi harus tepat sasaran juga. Oke, baik Pak, siap Pak. Oke, saya cukup itu saja ya Pak Yovesius. Iya Pak, siap Pak. Belum RPP-nya. Apa Pak? Sudah ditanda tangan belum ini RPP-nya sama Kepsek sama Pak Yovesius? Ini belum ditandatangan Pak. Belum tanda tangan. Berarti belum siap lah ini turun ini PPL ini. Ya. Berarti mau ditandatangan dulu ya Pak? Ya, bisa lah. Ya, harus lah. Nanti aku validasi. Oh iya. Kemarin udah print sih Pak, cuma untuk baca-baca aja dulu. Belum sempat minta tanda tangan juga. Tanda tangan. Kalau tanda tangan itu artinya sudah disetujui kan? Iya Pak. Masih kelebihan. Oke ya, itu saja. Saya rasa cukup. Ya. Saya balikin ke Dokter Bibi. Oke, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak. Ya, terima kasih Pak Andika. Selamat Pak Yuventius, Bapak sudah melalui tahapan uji kompre ini. Silakan Bapak bisa out dari room ini, break out dari room ini. Silakan untuk selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Pak Andika, terima kasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama. Saya izin keluar Bapak. ya. Oke. Ya. Selanjutnya aku udah di invite ini, masuk dulu aku ya.
Udah Pak Ivan ya?